semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Kevin De Bruyne kunjungi dokter di Barcelona untuk menilai cedera. Kevin De Bruyne akan melewatkan awal musim karena cedera pergelangan kaki dan telah mengunjungi dokter spesialis Manchester City di Barcelona untuk menilai tingkat kerusakan. Pemain internasional Belgia secara luas dianggap sebagai pemain terbaik di Liga Premier dan karenanya telah dianugerahi penghargaan pemain terbaik PFA berturut-turut di 2 musim sebelumnya. Kevin De Bruyne telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pesepak bola paling kreatif di dunia dan sering dipuji karena kemampuannya yang luar biasa di lapangan. Namun, Manchester City akan dipaksa untuk memulai pertahanan mahkota Liga Premier mereka tanpa pemain bintang mereka, karena gelandang Belgia telah kembali dari kejuaraan Eropa musim panas dalam kondisi tidak fit dan berjuang dari cedera. Sesuai laporan The Times minggu ini, Manchester City sedang memantau dengan cermat setelah pemain nomor 17 klub itu dilaporkan untuk latihan pramusim masih merasa sakit di pergelangan kaki yang ia rusak di kejuaraan Eropa. Laporan terbaru tentang situasi tersebut menunjukkan bahwa Manchester City sadar bahwa mereka perlu merawat cedera dengan hati-hati untuk menghindari masalah jangka panjang, dan mengingat pentingnya Kevin De Bruyne bagi tim Pep Guardiola, tim medis klub akan tidak berisiko memperparah cedera. Pekan lalu terungkap bahwa Kevin De Bruyne terbang ke Barcelona tak lama setelah melapor untuk pramusim untuk menemui Dr. Ramon Jugat untuk pemindahan pergelangan kakinya. Diagnosisnya adalah dia bisa kembali berlatih di Manchester City musim pekan lalu. Namun pihak klub akan terus memantau cederanya dan apakah ankle-nya mulai membengkak. Adapun Kevin De Bruyne bagaimanapun diharapkan bahwa ia akan kembali beraksi lebih awal dari Phil Foden. Meskipun mengingat sifat cederanya, mantan gelandang Chelsea hanya akan tampil setelah ia benar-benar fit. Man City butuh waktu untuk panaskan mesin. Kekalahan Manchester City dari Leicester City di Community Shield tak membuat Pep Guardiola khawatir. Guardiola tahu persis timnya butuh waktu untuk mencapai performa terbaiknya. City yang berstatus juara Premier League musim lalu itu harus mengakui keunggulan Leicester di laga Community Shield akhir pekan lalu. Kekalahan jelang Premier League 2021-2022 itu tak membuat Guardiola risau. Manajer City itu menyebut timnya butuh waktu untuk benar-benar sampai di puncak performa. Guardiola merujuk pada perjalanan City ke Premier League musim lalu. Start lambat, The Citizen sempat terdampar di peringkat ke-14 klasemen usai dikalahkan Leicester di pekan kedua dan diimbangi Leeds United di pekan berikutnya. Namun Manchester City kemudian melewati 19 pertandingan tanpa kekalahan. Dalam laju tersebut terdapat rentetan 15 kemenangan beruntun yang dirangkai mulai Desember 2020 sampai Maret 2021. Kami akan telat panas seperti musim lalu. Musim lalu kami begitu, ketika hasilnya sedikit agak datar, tapi setelah beberapa waktu kami mulai menang, ujar Guardiola seperti dilansir Mirror. Saya sangat percaya diri banyak hal bagus akan terjadi musim ini. Kami harus mencoba mendapat poin sesegera mungkin. Laga per laga, pekan ke pekan, kami mencoba yang terbaik untuk bersaing sebaik mungkin. Di awal musim, kami akan mencoba mendapatkan hasil. Tahu kalau kami belum dikondisikan terbaik, itu terjadi musim lalu ketika kami kalah 2-5 dari Leicester di kandang di Premier League. Tapi para pemain yang main di Wembley Community Shield, hari Minggu besok mereka akan lebih baik. Itulah proses. Hari ke hari, pekan ke pekan, dan laga per laga, kami akan mencoba yang terbaik untuk bersaing di setiap pertandingan. Setelah jeda internasional, kami mulai di Liga Champions dan setiap pertandingan akan lebih baik, kata Guardiola. Manchester City akan mengawali Premier League 2021-2022 dengan tandang ke markas Tottenham Hotspur Minggu 15 Agustus 2021 malam waktu Indonesia Barat. Jack Grealish santai dilabeli pemain termahal Liga Inggris. Transfer Jack Grealish dari Aston Villa ke Manchester City memecahkan rekor di Premier League. Grealish tak tertekan dengan label pemain termahal yang kini disematkan kepadanya. City memboyong Grealish ke Etihad Stadium usai menebus klausul rilisnya
senilai 100 juta pounds atau sekitar 2 triliun rupiah. The Citizen mengikat gelandang internasional Inggris itu dengan kontrak berdurasi 6 tahun. Angka tersebut menjadikan Grealish sebagai pemain termahal di Premier League. Sebelumnya, predikat rekrutan termahal Premier League jadi milik Paul Pogba saat dibeli Manchester United dari Juventus senilai 93,25 juta pounds pada musim panas 2016. Jack Grealish mengaku tidak tertekan dengan harga selangit yang menjadikannya sebagai pemain termahal di Premier League. Gelandang berusia 25 tahun itu bertekad membayar kepercayaan City itu dengan banyak gelar juara. Itu tidak memberikan tekanan atau apapun kepada saya. Saya menganggapnya sebagai pujian. Saya sebenarnya menyukainya. Saya kira itu label yang bagus, ujar Grealish saat diperkenalkan secara resmi sebagai pemain City, seperti dilansir Sky Sport. Ketika Anda melihat sebuah klub sepak bola membayar sebanyak itu untuk seorang pemain, itu berarti mereka percaya kepada Anda dan sangat menghargai Anda dan melihat ada potensi besar. Saya melihatnya sebagai hal yang bagus dan saya harap sekarang saya bisa membalasnya dengan meraih gelar juara sebanyak mungkin, kata Grealish. Jack Grealish sudah melakukan debutnya bersama Manchester City dalam pertandingan melawan Leicester City di Community Shield akhir pekan lalu. Grealish berpeluang tampil di laga perdana Premier League melawan Tottenham Hotspur pada Minggu 15 Agustus 2021 malam waktu Indonesia Barat. John Stones menandatangani kontrak 5 tahun baru di Man City. Bintang Manchester City John Stones telah menandatangani perpanjangan kontrak 5 tahun di Stadion Etihad menurut laporan. Pemain berusia 27 tahun itu menikmati musim 2020-2021 yang luar biasa untuk juara Liga Premier. Saat ia menjalani kemitraan yang tangguh bersama Ruben Dias di jantung pertahanan lebih dari setahun setelah dikaitkan dengan pintu keluar, Stones yang memasuki tahun terakhir kontraknya di City telah dengan sangat dan benar-benar mengukuhkan tempatnya di starting 11 setelah musim yang dipenuhi dengan penampilan defensif yang angkuh yang terbukti menjadi landasan tim Pep Guardiola selama kampanye sebelumnya. Seperti yang dilaporkan oleh David Ornstein dari The Athletic, Stones telah memperpanjang masa tinggalnya di City hingga setidaknya 2026 dengan kontrak baru. Dengan mantan pemain Everton itu akan menghasilkan 250.000 pound sterling per minggu, yang menempatkannya di antara pemain seperti Virgil van Dijk dan Harry Maguire sebagai salah satu bek dengan bayaran terbaik di Premier League. City telah mengidentifikasikan akhir Juni sebagai batas waktu untuk memperbarui masa tinggalnya di klub. Jika tidak, klub akan mempertimbangkan opsi lain jika Stones memutuskan untuk memulai babak baru dalam karirnya. Perlu dicatat bahwa sementara tidak ada tawaran resmi untuk bek yang diajukan ke City, Stones menolak untuk mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Saat ini, mencapai puncak karirnya, Stones telah menetapkan statusnya sebagai salah satu bek tengah terbaik dan paling baik di seluruh Eropa, dengan berbagai medali di bawah salah satu manajer terbaik yang pernah ditunjukkan untuk itu.